Pujian syukur kami naikkan kepadamu Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Engkau tetap tuntun kami, tetap jaga kami dalam naungan kuasa Allah, sehingga ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman Allah, kami semua ada dalam terangnya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetap tinggal dalam pengurapan yang maha tinggi. Apapun yang hamba katakan itu adalah isi hati Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar perkataan Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa syukur kami. Kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang hadir pada saat ini. Saya ingin membawa sebuah kebenaran yang sudah pernah saya bawa di sini, tapi saya kepingin di hari yang indah ini bagi kami keluarga, saya ingin membawakan lagi ini di hadapan jemaat Tuhan. Daniel pasal yang ketiga Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah menemukannya katakan amin. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 17 saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya kepada perapian itu, supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Puji nama Tuhan. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah cerita sekolah minggu yang sangat terkenal, saudara. Ini cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, atau yang lebih di bahasa nama Ibrani mereka Hananya, Azaria dan Misael, saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel namanya Belsasar, saudara. Nah, saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketiga orang ini mewakili iman orang Yahudi pada masa itu. Tentunya di balik cerita ini ada begitu banyak orang yang tidak menyembah Allah itu, tidak menyembah patung itu, saudara. Banyak. Saya bisa katakan ada beberapa, tetapi kenapa Sadrak, Mesak, Abednego yang di spotlight? Karena mereka ini adalah tokoh, mereka adalah pejabat, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di istana dan menjabat jabatan tertentu, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu menjabat jabatan tertentu. Mereka adalah orang-orang kepercayaan raja, sehingga hanya mereka saja yang di headline saja yang disampaikan dalam kebenaran firman Allah. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego ini menggambarkan suatu iman yang kokoh, saudara. Iman percaya yang sekalipun dalam kondisi apapun iman itu tetap dipertahankan. Kalau kita bicara iman berdasarkan cerita ini, maka kita akan memiliki konotasi atau bicara tentang ketaatan. Amin. Ketaatan itu terungkap dalam ayat 16, dibilang begini, saudara. Ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini bicara tentang integritas, saudara. Amin. Ini bicara tentang keutuhan seseorang, saudara, di mana pikiran, bibir dan tindakannya itu berjalan seiringan. Itu integritas, saudara. Integritas adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Seorang yang dikatakan integritas apabila dia berkata ya, tindakannya juga ya. Itu integritas, saudara. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego itu menggambarkan orang yang beriman. Mereka bilang, saya beriman sampai akhir hayat. Lagu yang kami nyanyikan itu, lagu tadi itu kalau dinyanyikan dulu waktu masih di sekolah Alkitab, saudara, ketika nyanyi lagu ini, oh rasa-rasanya susah, saudara. Mengiringmu
mengasihimu sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini lagu yang sangat luar biasa, saudara. Mengiring Tuhan sampai akhir hidup itu bukan hal yang mudah. Taat aturan Tuhan itu bukan hal yang mudah, saudara. Ketika kita bicara iman, maka kita akan bicara ketaatan. Betul atau tidak, saudara? Ketika kita bicara iman, maka kita akan bicara integritas, saudara. Nah, integritas ini adalah keutuhan. Keutuhan yang dimiliki seorang dari perkataan, perbuatan, dan tindakan, saudara. Saya membaca sebuah, bukan membaca ya, saudara. Tanpa sengaja, saya menemukan sebuah karya seni. Saya menemukan karya seni yang dibuat oleh, kalau saudara cek di Google, namanya Marina Abramovic, saudara. Marina Abramovic, dia hidup sekitar tahun 67, kalau 60-an lah, saudara. Marina Abramovic ini adalah seorang seniman asal Rusia, saudara. Dia populer dengan sebuah social engineering atau sosial penelitian sosialnya, behavior, kebiasaan manusia itu yang dikenal dengan rhythm zero, saudara. Marina Abramovic, dia ceritanya begini, saudara. Dia adalah seorang penampil, seorang entertain, seorang seniman. Dia bilang begini, saya akan berdiri di sini 6 jam dan tidak akan berbuat apa-apa. Semua orang yang hadir di sini bisa melakukan apapun terhadap diri saya. Bahkan saya pun terbunuh, saya tidak akan berbuat apa-apa. Dia bilang begitu, saudara. 6 jam dia tidak bergerak dan semua yang hadir di sini bisa melakukan apa saja, saudara. Direkam, saudara cek di YouTube, banyak sekali, saudara. Marina Abramovic ini, Rhythm Zero ini. Dia berdiri 6 jam, saudara. Awal-awal orang masih di meja ini sudah siapkan semua alat-alat yang bisa dipakai, saudara, untuk diperlakukan kepada Marina ini, saudara. Ada yang datang bawa bunga. Lama kelamaan memasuki 2-3 jam, orang masih makin sporadis, saudara, makin liar, saudara. Mulai ada yang datang mencium dia, bahkan ada yang datang menelanjangi dia, saudara. Bahkan ada yang ambil pistol di meja, taruh di lehernya. Ada yang sayat dia badannya, dia tidak bergerak. Bahkan ada yang mau memperkosa dia, saudara. Tapi di situ ada orang yang larang, jangan. Mereka angkat dia, pindahkan di meja, mereka ikat segala macam. Wah, diperlakukan dengan apa? Dia sampai meneteskan air mata, saudara. Tapi dia nggak bisa bergerak. Karena dia bilang 6 jam dia tidak akan bergerak. Saya ingin menjelaskan penelitian ini atau behavior engineering ini, bahwa ini integritas, saudara. 6 jam dia janji tidak bergerak. Dia bergerak sekalipun dia rasa nyawanya sudah terancam, saudara. Dia sudah mulai sakit, saudara. Mereka perlakukan selama 6 jam. Mereka angkat dia, mereka pindahkan, mereka telanjangi dia, segala macam mereka buat, saudara. Sampai hampir dia nyawanya hampir terancam. Setelah 6 jam, saudara, dia bisa bergerak. Dia menatap orang yang mencelakainya, saudara. Dia tatap dengan tatapan tajam. Lari semua orang, saudara. Setelah 6 jam, kesimpulan dari atraksi dia bilang begini, saudara. Ketika manusia diberikan kebebasan, maka dia akan menunjukkan sisi tergelapnya. Kesimpulan dari atraksinya ini, saudara. Sekudus apapun kita, sehebat apapun kita, ketika kita diberikan kebebasan penuh, bisa melakukan apa saja, maka sisi tergelap dalam diri manusia itu akan muncul, saudara. Cepat atau lambat, saudara. Oleh sebab itu dalam Kristen, ketika kita dimerdekakan bersama dengan Tuhan, maka ada namanya iman, saudara. Iman itulah yang membatasi kita, saudara, supaya sisi tergelap dalam hidup kita tidak keluar dalam pengiringan kita sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Iman ini merupakan batasan. Iman ini biar sebagai instrumen untuk kita mempercayai Tuhan, tapi dia ada batasan. Ketika kita meyakini orang beriman, maka kita akan tahu itu salah. Ketika kita meyakini diri kita orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita itu salah, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego percaya, mereka imani bahwa menyembah patung itu salah, saudara. Sekalipun nyawa taruhannya, dia tidak akan menyembah. Dia bilang begini, saudara, Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, tapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah dewa itu, saudara. Bahkan ketika mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala, kita tahu cerita ini. Mereka tidak mati, saudara.
Tapi Sadrak Mesak Abednego nggak tahu kalau mereka nggak akan mati. Mereka cuma tahu cukup sekian dan terima kasih. Disinilah akhir pelayanan saya, inilah akhir iman saya. Banyak orang Kristen tidak menyadari momen-momen bersama dengan Tuhan, saudara. Momen beribadah, momen berdoa, momen berbicara dengan Tuhan, itu penting, saudara. Kenapa? Itu akan menentukan nasib kita, saudara. Memang kita orang yang bebas, kita dimerdekakan, tetapi saudara, jangan sampai sisi tergelap dalam diri kita. Dosa itu menguasai kita lagi, saudara. Sadrak Mesak dan Abednego menunjukkan integritas dalam keimanan mereka, saudara. Sebagai orang Kristen, kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi yang coba mengaburkan antara kebenaran dan kelaliman, saudara. Alih-alih ini kebenaran, gak taunya ini kelaliman. Kita percaya bahwa ketika sebuah hal disepakati oleh banyak orang, wah itu benar, saudara. Saya pernah membahas beberapa waktu yang lalu tentang kebenaran, saudara. Ketika kita hidup di satu tempat bersama dengan orang lain, ada suatu kebiasaan yang dibangun. Saya ilustrasikan dengan monyet itu, saudara. Ketika suatu tempat kita hidup, sesuatu yang sudah biasa itu, sekalipun awalnya aneh, saudara, lama kelamaan itu jadi budaya dan jadi tradisi, maka itu akan dianggap kebenaran. Banyak kebenaran yang hidup hari ini di antara orang Kristen, tetapi saudara, tidak semua itu mendatangkan pertumbuhan yang benar bagi iman kita, saudara. Kita belajar dari Sadrak Mesak dan Abednego. Mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka, saudara. Mungkin kita hari ini tidak diizinkan Tuhan untuk mempertaruhkan nyawa kita, tetapi siapa yang tahu, saudara, kita diberikan kesempatan itu, saudara. Setiap orang ada panggilan masing-masing. Setiap orang ada panggilan masing-masing, saudara. Setiap kita punya marwahnya masing-masing. Kemudian saudara, cerita ini menggambarkan bahwa gambarannya begini, saudara. Orang yang lempar Sadrak Mesak Abednego pun terbakar, apalagi yang masuk, saudara. Tetapi ajaib oleh karena kemurahan Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa pertolongan itu akan datang tepat dan indah pada waktunya, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara, di mana integritas bisa mempertaruhkan apa aja, saudara. Integritas dalam beriman kepada Tuhan bisa mempertaruhkan apa saja, saudara. Ada seorang ayah, dia penjaga rel kereta api, saudara. Saya lupa ceritanya itu, tapi saudara bisa cek di YouTube, saudara, ceritanya. Itu sangat mengharukan. Di pagi yang indah itu dia akan melakukan aktivitasnya sebagai penjaga pintu rel, saudara, yang tukang pindah-pindah rel itu ke kiri, bukan pindah rel, saudara. Dia penjaga jembatan, saudara. Jadi kalau ada kereta api mau lewat, dia turunkan jembatan itu. Kalau ada kapal mau lewat, diangkat jembatan itu. Itu tugasnya, saudara, setiap hari. Pagi yang indah itu, anaknya, mereka sarapan bersama dengan anak satu-satunya, cuma mereka berdua yang hidup. Sarapan, terus anak bilang begini, Bapak, saya ingin ikut Bapak ke tempat kerja. Oh jangan, di sana dingin, di sini apalah. Enggak, dia mau ikut. Hari itu anak itu mau ikut. Akhirnya bapaknya menyerah karena dia begitu sayang anaknya. Ikut anaknya ke tempat kerjanya, saudara. Anaknya bermain-main di rel itu aman-aman saja, saudara, bermain. Dia lihat anaknya ada. Terus tiba-tiba dia dapat kabar, oh ada kereta api yang akan lewat. Jadi jembatan itu harus diangkat. Jembatan itu harus diturunkan. Nah, dari kejauhan kereta api itu sudah bunyi, saudara. Terus dia lihat anaknya nggak ada, saudara. Dia lihat anaknya nggak ada. Dan saat itu dia coba turunkan rel itu, saudara. Rel itu tidak bisa diturunkan. Jembatannya tidak bisa diturunkan. Dia mau pergi, kereta api sudah dekat, nggak sempat apa. Saudara, apa yang terjadi? Anak itu tahu bapaknya lagi kesulitan. Dia lari ke jembatan itu, saudara, untuk tarik tuas jembatan supaya jembatan itu jatuh, harus tarik dengan manual. Bapaknya tengok anaknya sudah di bawah situ. Dia lihat kereta api sudah ke sini. Bingung dia, saudara. Dia punya dua pilihan. Dia membiarkan orang di kereta api itu meninggal atau anaknya yang meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Dia dengan pilu, saudara, mengorbankan anaknya terjepit di jembatan demi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kereta api itu. Saudara tahu orang jenis apa saja yang ada di kereta api itu, saudara? Ada orang yang narkoba,
ada pelacur di dalamnya, segala macam, saudara. Ini gambaran ilustrasi yang menggambarkan bahwa begitu berat ketika kita mau beriman kepada Tuhan. Ada pengorbanan yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kita terisolasi dari pergaulan kita, kita dianggap orang aneh, saudara. Tidak masalah. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap berpegang, sekalipun saya orang aneh, saya akan tetap beriman di hadapan Tuhan. Amin. Ini komitmen, saudara. Jangan bicara iman kalau saudara tidak bisa komitmen dan berintegritas dengan Tuhan. Jangan bicara orang beriman kalau saudara itu tidak bisa menyangkal diri kita. Jangan bicara beriman kalau kita tidak dapat mengorbankan sesuatu, saudara. Dalam keluarga kita seringkali mengalami pasang surut, saudara. Sebenarnya pasang surut ini dua kata yang sebenarnya menggambarkan kesulitan dalam keluarga. Orang bilang pasang surut ini artinya naik turun. Kalau saya melihat pasang surut ini sama-sama merugikan. Betul atau tidak, saudara? Kalau air surut rugi juga, saudara. Kalau air surut berarti itu tanda kering. Air pasang apalagi air pasang surut. Kalau air pasang dan surut, atau dia surut dan pasang, itu tandanya tsunami, saudara. Ketika kita mengalami turun naik dalam keluarga kita, ada kalanya kita tidak bertemu pendapat, ada kalanya kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tidak sependapat, saudara. Tetapi ingat, saudara, ketika kita menjadi orang beriman, bukan berarti kita lolos dari pencobaan, kita lolos dari hal-hal yang mencoba menjatuhkan kita. Tetapi, saudara, di luar sana banyak yang mencoba menjatuhkan kita. Ketika mereka tidak menemukan celah, saudara, maka mereka akan menggunakan ketaatan kita untuk menjatuhkan kita, saudara. Mereka tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang yang jujur, sulit menemukan celah di dalam hidup mereka untuk menjatuhkan. Mereka iri dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena begitu disayangi oleh raja. Mereka bingung mau jatuhkan mereka dari mana. Satu-satunya celah yang mereka dapat adalah karena ketaatan mereka. Bayangkan, saudara, orang dibenci karena mereka menjadi orang yang taat dan beriman kepada Tuhan. Jangan salah, saudara. Ketika saudara mulai taat beribadah, menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak, menjadi orang yang luar biasa, semakin saudara menjadi baik, maka semakin orang di luar sana akan mencoba menjatuhkan kita. Mereka akan menyepelekan kita. Laki-laki chicken, laki-laki takut istri lah, laki-laki kok nggak gitu, laki-laki kok nggak gini. Saudara, kita akan menjadi orang yang sepele di mata orang lain. Semakin kita menjadi baik, coba saudara lihat, ketika orang misalnya dalam satu perkumpulan, kita sementara asik-asik bicara, terus tiba-tiba saudara bicara baik, dia akan ngomong apa? Sok. Kita akan dikatakan orang sok kalau tiba-tiba kita bicara ayat firman Tuhan, saudara. Coba misalnya Pak Jo sementara main gaple itu, terus saudara bicara firman Tuhan, Mazmur 123, apa yang mau dikatakan teman-teman? Sok sekali orang ini. Kita akan jadi orang yang sok, saudara, di mata mereka. Tetapi begitulah hidup, saudara. Begitulah nasib orang Kristen. Semakin saleh kita, semakin ada yang coba menjatuhkan kita lewat kesalehan kita, saudara. Kenapa, saudara? Semakin kita taat beriman kepada Tuhan, maka kita akan semakin kelihatan beda, saudara. Akan berbeda, akan kelihatan beda sekali, saudara. Biarpun saudara sama-sama pakai celana kolor, celana pendek, pakai kaos, tapi orang akan melihat kita berbeda, saudara. Ada sesuatu dalam diri kita yang berbeda. Sekalipun kadang-kala mungkin kita bercanda apa segala macam, orang akan melihat, oh ini beda orang ini. Harus ada batasannya dan segala macam. Kita akan menjadi orang yang disepelekan, bahkan tidak mau ditemani, saudara. Itu resiko. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sendiri, tapi mereka bilang begini. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mau menolong mereka. Di akhir cerita ini, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong Tuhan. Dan di akhir cerita ini Nebukadnezar berkata begini, ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Allah kita spesial. Ada memang Allah lain, ada, saudara.
Tetapi cara Allah melepaskan kita dari masalah itu berbeda dengan Allah yang lain, saudara. Beda, saudara. Jadi kalau saudara hari ini mendapatkan pertolongan sama dengan mereka, itu karunia umum, saudara. Cara Allah menolong kita berbeda. Amin. Cara Allah menolong kita berbeda. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang contohnya misalnya janda di zaman Elia atau Elisa, itu saya lupa, saudara. Ketika terjadi kelaparan, mereka tinggal minyak dibuli-buli dan roti untuk satu kali makan. Tetapi Tuhan bilang begini, buatlah roti untuk kami. Karena Allah ingin menolong mereka sepanjang kelaparan. Cara Allah menolong kadang-kala dengan mengambil, saudara. Kalau mungkin cara Allah lain, saudara, menolong dengan memberi. Tapi cara Allah kita menolong kadang-kala dengan mengambil, saudara. Betul atau tidak, saudara? Mungkin kita terlalu mengasihi sesuatu daripada Tuhan, Tuhan ambil sesuatu itu. Mungkin kita terlalu mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, maka Tuhan ambil itu, saudara. Cara Tuhan menolong kita berbeda. Cara Tuhan menolong orang percaya itu berbeda. Allah kita adalah Allah yang unik. Tidak ada satupun Allah seperti di Alkitab dengan jelas berkata bahwa karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian, saudara. Karena Allah kita berbeda, maka otomatis sebagai anak-anak Allah kita juga akan tampil berbeda. Amin. Mampukah kita mempertaruhkan segalanya untuk kepentingan Tuhan, saudara? Saya sudah katakan lewat kesaksian kami tadi, saudara. Mungkin suatu saat nanti saya sudah melihat beberapa orang resign, saudara. Mungkin 1-2 bulan masih rasa sedih, tapi bulan kedua sudah lewat, dapat teman baru, saudara. Mungkin saudara tidak akan mendengar lagi nasihat seperti ini. Saudara tidak akan mendengarkan firman Tuhan dengan gaya seperti ini. Tapi ingat, saudara, satu yang pasti, bahwa Allah kita menolong iman kita, menolong orang yang beriman dengan cara yang berbeda, saudara. Kalau Allah lain menolong dengan memberi, Allah kita menolong dengan mengambil, saudara. Kalau Allah lain menolong dengan mengutus orang kaya, Allah kita menolong kita kadang-kala mengutus dengan orang miskin, saudara. Saya pernah cerita di sini, ada seorang pendeta di hari Minggu. Saya tertarik dengan gaya-gaya orang luar, saudara. Tapi bukan berarti saya mau ikuti. Orang negro apalagi kalau berkhotbah, saudara. Mereka sementara berkhotbah, jemaat sementara bicara, saudara. Yes, oh yes, that's right. Oh, begitu-begitu. Begitu-gitu. Jadi kayak pendetanya dikompori dari bawah. Kalau pendetanya pemalu malah nggak bisa ngomong, saudara. Tapi kalau pendetanya betul itu, jadi sementara saya ngomong ada jemaat bilang ini, betul itu pendeta, betul itu. Kalau saudara jumpai bapak saya begitu. Dia gaya-gaya orang negro kalau ibadah, saudara. Kalau pendetanya pas kata-kata dari pendeta, saudara bilang, betul itu, betul sekali. Dia ngomong dari bawah, saudara. Saudara kalau nonton di YouTube itu orang negro kalau khotbah itu diajak ngomong jemaatnya ngomong juga di bawah. Sementara dia bicara, saudara, berapi-api, tiba-tiba ada orang bilang begini dari bawah. Dalam bahasa Inggris, bullshit, saudara. Omong kosong. Kaget dia. Kok ada omong kosong di dalam? Omong kosong itu bohong, itu dusta. Kaget dia. Kok ada orang masuk gereja ngomongin? Pendeta panggil. Dia panggil, sini, maju ke depan. Ketika dia panggil, orang ini berpakaian lusuh seperti pengemis, saudara. Terus dia bilang, ada apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Kok tiba-tiba bilang omong kosong? Ini firman Tuhan loh. Dibilang begini, omong kosong. Kalau Tuhan itu ada, saya tidak akan mengemis hari ini. Si pendeta menghentikan khotbah. Terus dia mulai duduk bersama di atas mimbar bersama orang itu. Dia bilang ini, kok bisa? Saya, istri saya meninggal, anak saya meninggal, saya tidak punya penghasilan, di PHK, dan saya jadi pengemis hari ini. Tuhan itu tidak ada. Setiap hari orang ke gereja lihat saya, tidak ada satupun yang memberikan uang kepada saya. Terus dia bilang, kenapa kamu ada di sini? Ternyata ada satu orang anggota gereja yang bawa dia masuk ibadah, saudara. Di balik cerita itu ternyata begini, saudara. Gereja itu punya 2 kali ibadah, pagi dan siang. Nah, si pemuda ini sudah ibadah pagi, saudara. Pagi-pagi dia lihat pengemis ini ada. Dia kasih roti, kasih uang pagi-pagi. Dia ke gereja, saudara. Dia pulang gereja pagi itu, dia lihat pengemis itu masih ada di situ. Terus saya, kenapa nggak pulang? Oh, saya nggak ada tempat tinggalnya, apa ini? Akhirnya karena si pemuda ini lihat ada jadwal ibadah siang, dia balik ibadah lagi, saudara. Diajak pengemis itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika pengemis ini datang, dia bawa,
Terus pendeta bilang ini, luar biasa pemuda ini, kamu rela masuk ibadah 2 kali demi antar pengemis ini. Terus akhirnya pengemis itu lama-kelamaan inisiatif seluruh jemaat kumpul uang, saudara. Itu biasa, normal kan, kumpul uang untuk kasih ke pengemis ini. Pendeta itu hentikan, stop. Kita tidak akan memberikan uang saja untuk dia. Orang ini butuh pertolongan untuk jiwanya. Dia perlu diselamatkan. Uang itu betul, tapi stop dulu kumpul uang. Akhirnya khotbah itu jadi sharing, saudara. Akhirnya di ujung cerita itu saya senang, saudara. Kenapa, saudara? Seluruh jemaat itu bersepakat membuatkan rumah untuk orang itu. Dan ada jemaat yang punya lowongan pekerjaan, karena itu orang-orang besar, saudara, kasih pekerjaan ke dia. Ini orang itu hari itu juga diminta dibaptis dan dia bertobat terima Yesus, saudara. Dari cerita itu, saudara, ternyata memang betul iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Banyak orang di luar sana butuh sentuhan dari gereja, tapi gereja ada di mana, saudara? Gereja ada di mana? Gereja sibuk ke dalam, saudara. Saya tidak alergi dengan fasilitas, saya senang dengan fasilitas. Kita sini ada fasilitas. Berdoa banyak supaya kita pasang AC, saudara, supaya saudara agak kencang memuji Tuhan, supaya nggak kedinginan. Kita berdoa banyak, saudara. Saya senang dengan fasilitas. Tetapi ada gereja-gereja besar yang sibuk membuat membuat dalam gereja itu luar biasa. Pelayan altar mereka luar biasa, saudara. Bayangkan, pemain musik S2 musik, pemain bass S3 musik. Luar biasa gereja itu, saudara. Mereka sibuk membangun, memperbesar wilayah mereka, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Tapi ketika mereka perjalanan ke gereja, mereka lihat begitu banyak orang Kristen ada di jalan, saudara. Kita sendiri tidak perlu jauh-jauh, saudara. Saya punya beberapa teman, sampai hari ini sulit untuk diajak ke gereja. Entah apa salahnya, saudara. Di mana salahnya? Itu beban untuk kita, betul atau tidak, saudara? Itu beban untuk kita. Ketika kita ke gereja, padahal gereja ini milik bersama. Oke lah, kalau ibadah di luar nggak masalah, tapi kalau nggak ibadah itu masalah besar, saudara. Akan tiba waktunya iman kita diuji. Sadrak, Mesak dan Abednego diuji dengan api yang menyala-nyala. Kapan iman kita diuji? Jangan sampai, saudara, ketika iman kita diuji, kita menyerah dan menyerahkan iman kita, saudara. Saya tidak akan berkata banyak dengan kebenaran firman Allah. Ketika aturan itu ada, ketika kesepakatan itu ada, integritas itu ada, apapun yang terjadi sekalipun itu membahayakan nyawa kita, maka kita akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan sampai akhir hayat kita, sampai akhir kita bernafas, sampai di mana Tuhan izinkan kita hidup, melangkah, bahkan melayani di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan tetap melayani Tuhan. Amin. Saya akan tetap berpegang teguh terhadap iman saya, percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Amin.